Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmawati dengan NIM 1051911000822. Setelah saya akan memaparkan materi mengenai input dan output device. Yang pertama, input dan output. Perangkat input dan output adalah suatu sistem yang ada pada komputer. Perangkat input adalah suatu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai input media komunikasi. Adapun contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Data dimasukkan ke dalam CPU. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Kemudian B, output hardware. Hardware adalah perangkat yang dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk mengumpulkan, menginput, mengolah, menyimpan, dan mempublikasikan data dalam bentuk pengolahan data. Adapun fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan, proses, pengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Secara umum, ada dua fungsi utama dari hardware, di antaranya yang pertama, menerima input hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Kemudian B, mengolah data atau informasi setelah menerima masukan atau input. Beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Kemudian C, mixed output, yaitu sound, voice, and video. Ada beberapa poin penting mengenai mixed output dalam konteks ini. Yang pertama, definisi. Mixed output dalam konteks media mencakup integrasi berbagai elemen audio dan visual untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan interaktif bagi pengguna. Kemudian yang kedua, komponen utarna, yaitu suara atau sound, elemen audio yang mencakup musik, efek suara, dan suara latar yang mendukung konten visual. Selanjutnya, bagian D, input dan output teknologi and quality of life, health, and ergonomic. Input atau output teknologi serta hubungannya dengan kualitas hidup, khususnya dalam konteks kesehatan dan ergonomi. Input dan output teknologi serta kualitas hidup. Yang pertama, definisi input atau output teknologi. Kemudian, hubungan antara teknologi dan kualitas hidup. Selanjutnya, aspek kesehatan. Selanjutnya, dampak pada kualitas hidup. Yang terakhir, tantangan dan pertimbangan. Kemudian E, keyboard. Keyboard adalah unit input terpenting dalam pemrosesan data komputer. Keyboard dapat memasukkan huruf, angka, dan karakter khusus, serta berfungsi sebagai media bagi pengguna untuk menjalankan perintah lain yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Penciptaan keyboard komputer berawal dari model mesin tik yang ditemukan dan dipatenkan oleh Christopher Layton pada tahun 1868. Selanjutnya, mouse. Pengertian mouse bisa diartikan seperti tikus, karena dengan adanya mouse, kursor atau titik kecil yang berkedip pada layar yang menandakan suatu posisi pada layar monitor yang ada di layar monitor bisa bergerak-gerak seperti
seperti halnya gerak seekor tikus, yaitu ke samping, ke bawah, miring, melingkar, atau kemana saja seperti yang dikehendaki para pemakai komputer. Selanjutnya, G. Scanner. Scanner adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk memindai objek fisik dan mengubahnya menjadi data digital yang kemudian dapat ditampilkan atau disimpan di komputer atau perangkat lain. Pada dasarnya, scanner bekerja dengan memproses informasi visual dari objek, dokumen, atau gambar yang menerjemahkannya ke dalam format digital yang dapat diedit, disimpan, atau dikirimkan secara elektronik. Kemudian yang terakhir, kamera. Kamera adalah sebuah alat yang esensial dalam dunia fotografi, berfungsi untuk membentuk atau merekam gambar yang menggambarkan berbagai momen dan objek di sekitar kita. Secara teknis, kamera menangkap cahaya yang dipantulkan dari objek melalui lensa dan mengarahkan cahaya tersebut ke sensor gambar atau film. Proses ini memungkinkan gambar terbentuk dengan detail dan keakuratan yang tinggi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.